boss. They're in a hurry. What do you think, Spook? Halo para omnivora dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat nggak? Kalau sehat kita lanjut. Oke guys, kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Rampage yang dirilis pada tahun 2018 yang dibintangi oleh paman saya, yaitu Om Dwayne Johnson atau The Rock. Film ini sangat seru karena bertemakan science fiction dan action atau aksi atau gimana ya nyebutnya, kayak gitu dah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja cari tempat tersantuy, cari kopi, cari rokok, cari guling, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan ini dia. Diawali dengan memperlihatkan stasiun luar angkasa di mana para awak di sana tewas oleh seekor tikus raksasa yang menyerupai monster. Di mana tikus itu merupakan hasil percobaan rekayasa genetik yang dilakukan oleh para ilmuwan atau awak di sana. Satu-satunya yang selamat adalah Simba ini, di mana ia diperintahkan untuk mengambil sampel percobaannya sebelum pulang ke bumi menggunakan kapsul darurat. Mission Control securing the samples now. Copy that. Warning, hollow integrity critical. Oh God. Capsule unlocked. Naas, kapsul tersebut mengalami trouble hingga membuatnya tewas dan hancur berkeping-keping. Adegan berpindah ke sebuah kebun binatang, di mana di situ ada petugas kebun binatang sekaligus seorang primatologis atau orang yang yang berilmu yang berpengalaman dalam dunia primata bernama Dapis Okoyo. Ini orangnya. Dapis sendiri sudah sangat dekat dengan para binatang dan memiliki chemistry yang sangat kuat dengan salah satu gorila albino yang bernama George. Ini gorilanya. Dan satu hal yang menarik, George adalah satu-satunya gorila toksik di kebun binatang tersebut, di mana Dapis sering dijaili olehnya. Selesai dengan pekerjaannya, Dapis pun pulang ke rumah dan di tengah perjalanannya kita bisa melihat puing-puing kapsul darurat tadi terlihat jatuh tepat di beberapa titik. Di antaranya di hutan, rawa, dan terakhir di kebun binatang Dapis, di mana George menghampiri puing tersebut yang ternyata itu adalah sampel percobaan, di mana benda tersebut mengeluarkan semacam gas berwarna hijau yang membuat George berteriak. Kayak gitulah pokoknya. Esoknya Dapis pun dikejutkan dengan laporan bahwa George masuk ke dalam kandang beruang grizzly, di mana George membunuh grizzly tersebut sehingga George sendiri nampak seperti ketakutan. Untuk kemudian Dapis mencoba menenangkannya hingga saat George keluar, betapa kagetnya mereka berdua saat melihat ukuran George yang bertambah besar, hingga bisa dipastikan bahwa sampel tersebut memiliki suatu zat yang mampu merubah ukuran seekor binatang. Guys, you need to get over to the gorilla enclosure. Adegan berpindah ke Chicago, di mana di situ ada dua bersaudara bernama Brad dan Claire, di mana mereka berdua merupakan pemilik perusahaan teknologi sekaligus otak dari sebuah proyek bernama Rampage, yang tidak lain adalah pemilik dari sampel zat tersebut. Proyek Rampage sendiri sengaja dilakukan di luar angkasa karena merupakan eksperimen rekayasa genetik yang tidak ingin diketahui oleh pemerintah dan masyarakat. Namun sepertinya hal itu merupakan ide yang buruk. Well, he's the us. Adegan berpindah ke seorang ilmuwan bernama Kate. Ini orangnya.
di mana si Kate ini merupakan mantan ilmuwan yang bekerja di perusahaannya Brad dan Claire sekaligus adik dari si Mbak yang tewas di kapsul luar angkasa tadi. Hingga saat Kate melihat berita tentang insiden tersebut, Kate pun langsung pergi ke kebun binatang. Kembali ke Depis di mana Josh dipindahkan ke dalam ruangan dan tak lama datanglah Kate untuk menanyakan apakah Depis menemukan suatu benda aneh. Hingga saat Depis menunjukkan sampel percobaannya, Kate pun berusaha memintanya, namun Depis tak ingin memberikannya begitu saja sebelum ia mengetahui apa itu, karena benda tersebut sudah merubah George sahabatnya menjadi huluk putih berbulu. Anjay. Demonstrating levels of aggression you don't see in his species. Kate pun akhirnya menjelaskan tentang proyek Rampage, di mana proyek tersebut merupakan rekayasa genetik yang hampir sama seperti Jack Hulk milik Bruce O'Banner, yang mana mereka mencoba menggabungkan beberapa genetik hewan terpilih, diantaranya Paus Biru yang memiliki tingkat pertumbuhan paling cepat, kekuatan kumbang badak dengan kecepatan citah, dan lain-lain, sehingga siapapun yang terkena zat tersebut akan memiliki sebuah kekuatan yang dimiliki para hewan terpilih tersebut. Wow. Transmits changes to every strand of DNA in the host's body. Tak lama, George yang semakin membesar pun tiba-tiba mengamuk dan beliau menghancurkan kandang dan menerobos gedung hingga membuat warga sipil panik. Call 911! Come on! Dengan cepat, Dapis pun mengejarnya lalu mencoba menenangkannya hingga saat itu berhasil. Dengan bodohnya, pihak kepolisian mencoba menembak si George dengan peluru bius hingga membuat George ngeboler tak berdaya. George! George! Sementara itu, Brad dan Claire ia mengetahui bahwa salah satu sampelnya terjatuh di hutan, menyuruh anak buahnya untuk pergi ke sana dan mengambil sampel tersebut. Ini adalah Burke, mantan militer yang punya kemampuan berburu tingkat tinggi, di mana sekarang bekerja untuk Claire dan Brad di perusahaan mereka. Dan jika dilihat dari wajah dan beberapa anak buahnya, Burke merupakan karakter kuat dan seperti memiliki ambisi yang sangat bergebu-gebu. Sampai di hutan, Burke dan anak buah Carl langsung turun ke lapangan di mana mereka menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar dan tak biasa. Kemudian dikejutkan dengan kemunculan rusa yang sedang berlari. Yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengeruaskan, di mana salah satu anak buah Burke dihantam oleh semacam serigala yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dari situ, semua anak buah Burke pun dibantai habis satu persatu hingga hanya menyisakan Burke seorang. Taylor! Saat serigala itu muncul, Burke pun menyuruh helikopter untuk menembak serigala tersebut. Namun naas, awak yang berada di dalam helikopter itu harus tersantap oleh serigala itu juga, menyisakan Burke seorang. Dan karena dia mendapat bayaran yang lebih rendah dari Dwayne Johnson, Burke pun harus tewas dilahap oleh serigala tersebut. Anjir, udah lagi tuh. Sayang loh, padahal karakternya udah kayak kuat gitu, cuman dikasih versi dikit gitu kan. Ya gimana ya? Ya udahlah. Kembali ke Depis dan Kate, di mana mereka dibawa bersama George oleh pihak militer, dan tak lama muncullah seorang pria bernama Russell yang merupakan agen pemerintahan yang khusus menangani kasus seperti ini. I'll see you on board. Load him up with the hate. Mengetahui bahwa Burke anak buahnya gagal membawa sampel Rampage, Claire pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Rampage itu sendiri dengan cara mengaplikasikan sebuah alat pemancar yang bisa mengeluarkan semacam gelombang atau suara dan memancing para hewan yang terinfeksi untuk datang ke sumber gelombang tersebut, tanpa mereka sadari bahwa itulah awal bencana ini akan terjadi. We sell that shit for a mint. Perlu saya jelaskan bahwa sampel Rampage yang berhasil mendarat di bumi hanya ada 3 buah ya. Pertama jatuh di hutan yang menginfeksi serigala, kedua jatuh di rawa yang menginfeksi seekor buaya, dan di kebun binatang yang menginfeksi George. Sehingga saat si sensor itu aktif, ketiga hewan itu pun langsung menuju ke sumber suara tersebut yang berlokasi di tengah kota. Nah lo.
Hingga saat George mendengar sonarnya, dia pun langsung mengamuk di dalam pesawat dan membuat Davis dan kawan-kawan kewalahan. Beruntung, Davis, Kate, dan Russell berhasil selamat dengan menggunakan parasut dan mendarat tepat di sebuah ladang jagung. Damn it, Russell! Sorry, George. Russell pun meminta bantuan kepada pihak militer untuk menjemput mereka. Hingga saat Davis dan Kate sampai di pusat militer, mereka semua pun melihat George dan Serigala sedang menuju ke pusat kota, di mana mereka semua menimbulkan kekacauan yang membuat situasi semakin genting. Kate pun menjelaskan bahwa mereka semua dipancing oleh sebuah sonar dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan pemancarnya. Namun sang jenderal yang keras kepala tidak mempercayai hal itu dan justru mengirim beberapa pasukan ke sana untuk menghentikan George dan si Serigala. Questions of their own. These gentlemen will see you after. Davis dan Kate pun diusir dari sana, namun mereka tetap kekeh harus pergi ke Chicago, di mana Davis yang mantan seorang pemain WWE dengan gagahnya mengalahkan dua tentara dan mengambil alih salah satu helikopternya untuk pergi ke Chicago. Tak diduga, Russell ternyata mendukung Davis dan Kate, di mana dia memberikan kunci helikopternya sebagai balasan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari pesawat tadi siang. I'll be in touch. Si jenderal sendiri akhirnya mengerti di mana rasa keras kepalanya ternyata membuat seluruh pasukannya tewas oleh kedua makhluk tersebut. Mam, udah dibilangin tokoh utama sih. Singkat cerita, Davis dan Kate akhirnya sampai di Chicago, di mana kita bisa melihat George dan si Serigala membuat seluruh kota kacau balau dan menimbulkan banyaknya korban berjatuhan. Namun bukan itu kejutannya, karena tak lama datanglah monster terakhir yang muncul dari dalam air, di mana itu adalah sang krokodil yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan itu sangat membuayakan. Ingat, semua hewan yang terinfeksi memiliki kemampuan self-healing atau menyembuhkan diri sendiri yang sangat cepat, hampir sama seperti Deadpool, Wolverine, ataupun Hulk. Mereka semua tak mempan dengan serangan senjata biasa. They can't stop them. We gotta get that antidote. Dengan bertambahnya si buaya tentu membuat kekacauan semakin besar, hingga membuat si jenderal yang keras kepala memutuskan untuk menjatuhkan bom di sana setelah mengevakuasi semua warga sipil selesai. Sempat mendapat pertentangan dari Russell, si jenderal pun tetap pada keinginannya untuk meledakkan kota bersama para monster tersebut. Feed on our stealth bomber. Mengetahui hal itu, Russell pun menghubungi Davis dan memintanya untuk secepatnya mematikan pemancarnya jika tidak ingin bom tersebut meledakkan seluruh kota. Melihat bahwa rencana menonaktifkan pemancar itu sangat terlambat, Kate pun akhirnya menemukan ide lain, yaitu mengambil sebuah zat penawar yang berada di lab, di mana mereka berdua akhirnya ketahuan oleh Claire yang menembak Davis hingga tak sadarkan diri. Coba ada si Shaw, mungkin Hobbs tidak akan selama itu. Davis, now let's go. Claire pun meminta Kate untuk ikut bersamanya karena Kate bisa dia manfaatkan untuk mengembangkan proyek Rampage tersebut. Namun tiba-tiba muncullah George yang sudah berada di sana, di mana si Brad kabur dari sana dan George pun membunuh pilot sekaligus helikopter tersebut. Beruntung Kate diselamatkan oleh Davis yang ternyata masih hidup, untuk kemudian Kate memberitahu bahwa dia masih memiliki satu penawar yang ia sembunyikan. I have one.
Hingga saat Claire muncul dengan pistolnya, Davis pun seketika mendapat sebuah ide untuk memancing George datang ke sana, di mana Kate dengan cepat meletakkan penawarnya di bawah tas untuk kemudian memukul Claire yang langsung diambil oleh George. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, si Claire pun akhirnya ditelan mentah-mentah bersama dengan tas Gucci-nya yang isinya adalah penawar. Jadi besar kemungkinan George bisa sembuh dari infeksinya itu. Kok infeksi? Dari apa namanya? Ya itu sudah. Brad sendiri terlihat sedang mencoba melarikan diri dari sana, di mana ia bertemu dengan Rachel yang mencoba menangkapnya atas kekacauan ini. Namun saat Rachel melihat sebuah reruntuhan yang jatuh di situ, dia menemukan sebuah ide menarik dengan membiarkan Brad berjalan keluar tepat di titik reruntuhan yang akan menimpanya. Hingga saat Brad jalan keluar, dia pun tewas karena tertimpa oleh reruntuhan yang sangat besar. Dan itu baru the real of the best of the psychopath. Gue ngomong apa sih anjing? Dengan naiknya ketiga monster tersebut membuat Davis dan Kate tidak bisa lolos dari sana, untuk kemudian Davis menemukan sebuah ide untuk naik ke dalam helikopter yang ekornya sudah ringsek. No, we definitely do. Come on! Hingga saat si buaya naik, gedung itu pun seketika roboh, di mana terjadi sebuah adegan menegangkan saat Davis dan Kate hanya bertahan menggunakan helikopter yang tidak bisa terbang. Anjir, ini anjir, sumpah tegang banget. Setelah gedungnya hancur, saya tidak terkejut saat melihat Davis dan Kate masih selamat, karena Davis memang selalu saja bisa bertahan di berbagai film dan itu cukup membagongkan. There's still people here. We need to call off the airstrike. Come on. George sendiri akhirnya pulih, di mana ukurannya masih tetap besar dan memang tidak bisa lagi untuk kembali ke asal, tapi kini emosi George sudah kembali normal yang membuat Davis mampu berkomunikasi dengannya. Oh, I look like shit. Dan saat si buaya dan serigala muncul, di situ Davis langsung menyuruh Kate untuk pergi, sedangkan Davis mengambil senjata dari mobil militer untuk menghentikan para monster tersebut. Try not to get killed, okay? Come on, get going. Dengan kekuatan persahabatan antara manusia dan gorila, Davis dan George mencoba menghentikan si serigala dan buaya, di mana Davis sebenarnya tidak akan terlalu membantu dan berkontribusi besar, namun karena dibayar, mau tidak mau Davis harus mengambil scene tersebut. Dengan cekatan, George menghantam si buaya hingga tersungkur, kemudian melempar si serigala, dan terlihat bahwa serigala itu berevolusi dengan memiliki sebuah selaput dan ia bisa terbang, dan ya itu cukup membuat Davis terkejut. Ketika George mengalami kesulitan, Davis yang sering mengalahkan penjahat bermobil keren pun dengan cepat menembak si serigala untuk memancingnya bertarung dengan buaya. Alhasil dari pertarungan tersebut didapatkan hasil, yaitu tewasnya si serigala yang membuat musuh George berkurang satu. Davis yang berjiwa pahlawan pun meminta George untuk pergi dari sana, di mana ia menembaki si buaya sendirian untuk kemudian lari dari kejaran si buaya hingga melakukan loncatan sinematik tanpa ditemani oleh Dominic Toretto. Dan ketika Davis akan dimakan, tiba-tiba ya, George pun datang menyelamatkannya dan kembali bertarung. Hingga saat George kewalahan menghadapinya, Davis pun melemparkan sebuah peledak tepat di lubang insang si buaya hingga membuatnya tersungkur. Baru tahu kalau buaya punya insang. Namun hal itu ternyata tidak cukup untuk membuatnya mati, karena si buaya kembali bangkit dan menyerang Davis, namun kembali berhasil diselamatkan oleh George yang harus tertusuk oleh sebuah batang besi. Dengan cepat Davis menggunakan helikopter miliknya untuk menyerang si buaya, namun lagi-lagi itu tak mempan terhadapnya dan justru membuat Davis harus terdesak untuk kesekian kalinya. Dan lagi-lagi George datang menyelamatkannya dengan menusukkan batang besi tadi tepat di kepala si buaya hingga benar-benar tewas saat itu juga.
Setelah semua target sudah dilumpuhkan, si jenderal pun membatalkan bomnya dan George sendiri nampak seperti sudah tidak bisa ngopi lagi dan membuatnya tewas tepat di depan Davis. Dan itu sangat menyedihkan. Namun kita lupa bahwa terdapat zat self-healing di dalam tubuh George yang membuat tubuhnya mampu menyembuhkan diri sendiri, dan kematiannya itu merupakan prank yang dibuat untuk mendramatisir keadaan Bagong. Dan setelah semua selesai, Russell pun berterima kasih ke Davis dan George yang sudah menyelamatkan dunia. Dan akhirnya mereka semua pun pergi ke warung boril untuk membeli Thai tea original. Thank you for saving the world. Tamat, ending yang merampagekan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bersahabat dengan semua spesies, tak hanya manusia dan golongan gaib, tetapi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, karena mereka semua adalah ciptaan yang di atas atau Tuhan. Saya beserta semua pemain Mobile Legends yang noob, yang cuman ranknya di epic, mengucapkan selamat menonton dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, thank you, see you next time and bye bye.